malam semua. Kali ini saya akan membahas 10 bank soal sejarah Indonesia. Oke, soal pertama yaitu apakah makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, negara Republik Indonesia lahir. Yang soal kedua yaitu apakah latar belakang diadakannya rapat akbar di lapangan Ikada. Rapat tersebut merupakan bentuk protes terhadap Jepang yang ingin menyerahkan kekuasaan terhadap Belanda. Kemudian soal ketiga yaitu mengapa perjanjian Linggarjati berbuntut lengsernya Sultan Syahrir dari kursi Perdana Menteri, karena dalam perjanjian tersebut memiliki sisi negatifnya yang membuat kekecewaan dan resistensi sebagian rakyat terhadap Sultan Syahrir III. Kemudian soal keempat yaitu jelaskan latar belakang agresi militer Belanda II. Di Yogyakarta, masyarakat, pemerintah, dan TNI bersatu dan aktif melakukan serangan gerilya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Situasi keamanan di Jawa pun semakin memburuk. Dengan alasan itu dan tudingan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata, akhirnya Belanda mengepung Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Yang soal yang kelima yaitu jelaskan isi perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville itu menghasilkan resolusi bagi bangsa Indonesia, namun tidak dipatuhi oleh Belanda, sehingga Belanda melakukan propaganda terhadap Indonesia dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi dan sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda. Untuk menghadapi propaganda Belanda tersebut, Jenderal Sudirman bersama tokoh politik lainnya melakukan penyerangan terhadap Belanda pada 1 Maret 1949 yang merupakan serangan umum 1 Maret 1949. Selain untuk mematahkan propaganda Belanda, serangan itu juga sebagai bukti bahwa kekuatan militer Indonesia dapat diakui oleh seluruh dunia. Dan soal kelima yaitu jelaskan latar belakang perjanjian Rom-Riem. Situasi yang memburuk mendorong untuk melakukan perundingan kembali yang dipelopori oleh UNCI dengan mengirimkan utusan ke pihak Belanda agar
bertemu terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia agar mencapai titik temu. Kemudian soal ke-6 yaitu jelaskan latar belakang konferensi meja bundar. Dalam konferensi itu dibentuk tiga komisi, yaitu komisi dalam membahas masalah ketatanegaraan, kemudian keuangan, dan militer. Beberapa masalah kemudian muncul diantaranya sebagai berikut, yaitu persoalan kerjasama dengan Uni Indonesia dan Belanda dalam hal yang terkait dengan masalah utang. Indonesia hanya mengakui utang-utangnya terhadap Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda pada Jepang. Kemudian soal ke-7 yaitu jelaskan dampak Perang Dunia terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia, yaitu kekalahannya Jepang terhadap sekutu memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian soal ke-8 yaitu tuliskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional. Pemerintah melakukan perlawanan terhadap pemberontak-pemberontak yang ada di Indonesia dengan mengumpulkan pemimpin pemberontak tersebut. Kemudian soal ke-9 yaitu jelaskan latar belakang munculnya gerakan Pramesta di masa demokrasi liberal. Gerakan ini merupakan pergolakan dengan menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat, karena pada saat itu gerakan kelompok Pramesta ini ingin tidak setuju terhadap kabinet baru. Kemudian yang soal 10 yaitu mengapa pemerintah membubarkan konstituante pada tahun 1959, karena bertujuan agar bangsa Indonesia tidak terus terombang-ambing dalam ketidakpastian akibat perpecahan ideologi dari aliran politik. Sekian, terima kasih.